Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. sore, Bro. Sore-sore sehat Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tampaknya kok ini kepikirannya banyak jadi bupati. tapi, Iya. tapi tetap ceria semuanya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Karena akan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terintegrasi, yang nanti juga akan direspon oleh Dr. Insinyur Jumadi MMT. Beliau adalah asisten bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam. Prof. Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pak Jum. Sepertinya Pak Jum jangan tim yes bro, itu sudah senyum saja sudah cocok akselerasi ya. Iya, sahabat lama saya nih. Dan alhamdulillah Pak Jumadi ini Pak Bupati, beliau sekarang juga aktif di Sekolah Pascasarjana UNER sebagai Ketua Center of Good Governance and Bureaucratic Reform. Itu ini luar biasa Pak Jum. Jabatan baru tak umumno loh Pak Jum, jabatan untuk pasca ya. Kantornya itu backgroundnya di background itu gitu ya. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, PhD. Assalamualaikum Prof. Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati dan Pak Jumadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya, ini sepertinya Pak Jum, Pak Direktur Prof Badri dengan Pak Bupati ini senyumnya sama, khasnya sama, kayaknya pikirannya banyak samanya ini pikirannya. Ini dan para sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, baik yang live melalui berpartisipasi dengan Zoom ini maupun link YouTube kami yang sudah juga beredar dan 22 radio anggota APPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik di Jawa Timur yang hostnya adalah Radio Suara Sidoarjo. Dan hari ini kita membincang tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terintegrasi. Tapi sebelumnya, tahukah Anda apa Lamongan itu, siapa Lamongan itu, dan siapa bupatinya, agendanya apa saja, dan apa seruannya? Biar kita semakin dekat, ikuti dulu tayangan film pendek Lamongan berikut ini. Lamongan, nama kabupaten tempat aku dilahirkan. Aku Lamongan lebih dalam untuk aku bawa keluar sebagai identitasku. Manis. Yuk. Besok ini sama nasi nanti ragu karo Lamongan. Laono isine Lamongan sing sak bener itu. Pak. Aku sudah tidak ragu lagi membawa Lamongan sebagai identitasku dimanapun aku berada. Seperti yang tercatat dalam berbagai sumber sejarah, Lamongan dan sekitarnya telah memainkan peranan yang tidak kecil dalam berbagai aspek. Kabupaten Lamongan juga menjadi bagian dari rencana induk percepatan pembangunan ekonomi dalam kawasan Gerbang Kertosusila.
perkembangan zaman, Lamongan telah berkembang dalam aspek infrastruktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dari infrastruktur, Lamongan punya banyak potensi rujukan para investor lokal maupun mancanegara untuk mengembangkan bisnis mereka. Mulai dari pembangunan industri dan pengembangan UMKM yang sangat beragam, dari pembuatan batik khas Lamongan, aneka olahan makanan, sampai aspek minuman yang sangat menarik untuk dinikmati. Tujuannya adalah ini sebagai salah satu saluran, baik untuk kualitas produk, mulai dari perencanaan produknya sampai dengan distribusi pemasarannya. Ya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan selalu di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Didukung potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai penyangga utama di Jawa Timur dan nasional. Prospek perikanan dan kelautan di Lamongan pun sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Lamongan juga mampu memberikan kontribusi sebesar 18,74% atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur yang berhasil tembus pasar mancanegara. Dan kontribusi yang cukup besar di sektor peternakan pun menempatkan Kabupaten Lamongan menjadi andalan Provinsi Jawa Timur bagi pemenuhan kebutuhan ternak ke seluruh wilayah di Indonesia. Pariwisata pun merupakan salah satu faktor andalan di Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan, yaitu wisata Bahari Lamongan, Gua Maharani, wisata Akar Langit, Makam Sunan Derajat, dan Makam Sunan Sedang Duur yang sangat menarik sebagai salah satu wisata religi di Indonesia. Wisata yang tersedia dengan sentuhan estetika yang unik dan bernilai global, sehingga dapat membawa Kabupaten Lamongan tidak hanya terkenal di kancah nasional, namun juga dapat dikenal di kancah internasional. Inilah Lamongan yang kaya akan budaya, potensi, dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan disinilah saya akan kembali. Bangga jadi Lamongan. Luar biasa ini dari Lamongan. Yang di ruangan dan yang di kelas-kelas di sekolah pasca tetap tepuk tangan, tetap tepuk tangan. Jadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan baik melalui acara Zoom hari ini maupun Spotify, kemudian Instagram kami, Facebook kami, dan jaringan YouTube. Dan hari ini kita sudah semakin terpesona ini dengan Lamongan dan bangga Lamongan, Pak Bupati. Saya ini bangga Lamongan itu gini loh. Jas saya ini dari batik Lamongan kan ini. Ini dulu jenengan masih belum jadi bupati ngasih ini pada lupa palingan. Alhamdulillah. Jadi ini semuanya kami di sini loh bangga dengan Lamongan. Kami suarakan dari Universitas Airlangga. Kalau tahu begini, Prof Badri, acara ini harus sekali-kali nanti siarannya live. Betul, ya, live dari Lamongan. Pendopo Kabupaten Lamongan. Siap untuk memfasilitasi. Nah, alhamdulillah ini langsung dijawab Pak Bupati, siap gitu. Dan apa agenda besar panjenengan Lamongan yang sudah punya potensi hebat hari ini tadi untuk terus dikembangkan di Kabupaten Lamongan? Maka kita simak apa penjelasan dari orang nomor 1 di Lamongan. Silahkan Pak Bupati.
Baik, terima kasih Prof. Parto dan Pak Jumadi, Prof. Bati, dan Prof. Bati, dan teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini. Tentu saya akan menyampaikan sesuatu tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dalam forum ini. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan tentang berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan, dan sungguh potensi ini apabila nanti akan kita bangkitkan akan menumbuhkan sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Kabupaten Lamongan ini dianugerahi dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kita mempunyai wilayah darat yang seluas 1.818 km persegi, itu adalah sekitar 3% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kita punya 47 km panjang pantai, dan kita dilipati oleh Bengawan Solo sekitar hampir 70 km atau tepatnya 68 km. Kita punya wilayah demokrasi pemerintahan dengan luas wilayah tadi dengan jumlah penduduk 1.379.000. Ini yang tercatat baik yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar Lamongan. Luas wilayah, jumlah wilayah administratif kecamatan ada 27 kecamatan. Kita juga punya 474 desa dan kelurahan. Ini berarti cukup besar juga luas wilayah administrasi pemerintahan kami. Berikutnya kita juga punya karakteristik wilayah yang itu di wilayah selatan yang tentu punya karakteristik khusus, khususnya di daerah selatan ini kita punya wilayah yang lebih didominasi oleh wilayah pertanian. Di wilayah tengah ada wilayah perdagangan, jasa, ada sawah tambak, dan di sana juga ada minapoli dan budidaya. Kemudian di wilayah utara kita punya karakteristik, di sana ada perikanan, kemudian pariwisata, dan ada kawasan industri, dan juga ada sedikit industri wilayah di berbagai wilayah itu, industri menengah yang ada di wilayah tengah maupun di wilayah selatan. Baik, berikutnya ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah kita konsisten sebelum adanya pandemi ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 5,43%, dan sekarang kita lagi mengalami kontraksi ekonomi, dan saya yakin ini juga tidak hanya dialami Lamongan saja, tapi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara besar juga mengalami kontraksi ekonomi seperti ini. Kita terkontraksi hingga minus 2,65%, dan saya yakin dengan akselerasi dan percepatan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ini setelah kita kembali bangkit. Struktur ekonomi kita didominasi oleh sektor pertanian, dan pertanian ini menyumbang sekitar 32-35%. Pertanian ini dalam arti yang cukup luas, di dalamnya ada peternakan dan perikanan. Karenanya baik di wilayah utara, di wilayah tengah maupun wilayah selatan ini punya konten yang cukup kuat di bidang pertanian. Berikutnya tentang potensi-potensi yang lain, potensi ekonomi kita. Kita punya produksi tanaman pangan yang produktivitasnya juga terus naik, baik beras maupun jagung dan daging kita sebenarnya surplus, ya. Kalau beras di Lamongan ini di tahun 2020 kemarin kita dengan jumlah produksi sebesar 1.170.000 ton, kita untuk beras ini berarti kita surplus sekitar 507.000 ton, sekitar begitu.
Begitu juga jagung, kita juga surplus, ikan juga surplus, daging. Selain itu kita di Lamongan ini juga surplus untuk ayam, kambing, dan sapi. Kalau ikan kita sudah tahu bahwa Lamongan ini memang surplus, tapi yang lain juga banyak ya yang produksi pertanian ini dibawa ke luar daerah. Begitu juga tembakau dan tebu, Lamongan ini juga surplus dan produk kita banyak yang diekspor ke luar. Karena itu untuk meningkatkan jumlah produktivitas pengelolaan hasil panen ini menjadi sangat penting. Industri pengolahan ini harus terus didukung, ya, karena ini adalah modal yang digunakan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Strategi kita tentu ada beberapa hal, yakni strategi di dalam pembangunan ekonomi ini di dalam visi misi yang saya kembangkan dan kita tuangkan di dalam RPJMD. Yang pertama adalah infrastruktur. Karena kita tahu bahwa infrastruktur ini sangat penting untuk menggerakkan semua roda ekonomi, khususnya infrastruktur jalan. Di beberapa tahun ini kita memang jalan dalam kondisi rusak, maka sebagai prioritas utama yang akan kita kerjakan di dalam percepatan pertumbuhan ekonomi ini adalah infrastruktur, khususnya jalan. Di samping kita juga akan membuat infrastruktur lain, khususnya yang mendukung di sektor pertanian ini, misalnya dengan jaringan jaringan irigasi, juga peningkatan di bidang pertanian yang lain, misalnya jalan usaha tani, dan juga kita dalam infrastruktur ini kita juga akan penyediaan air khususnya, baik air untuk kebutuhan air bersih maupun kebutuhan untuk air industri. Ya. Iya, luar biasa ini Pak Bupati ya. Bocorannya jangan dikeluarkan semua ini Pak Bupati, biar tambah penasaran pesertanya nanti ya. Jadi kita coba tadi saudara-saudara, sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, melalui 22 jaringan radio pemerintah daerah se-Jawa Timur ini, luar biasa. Lamongan mulai soal pertumbuhan ekonominya, dan yang tertarik ini langsung urusan infrastruktur itu Pak Bupati, saya langsung dicat secara khusus. Cak, ojo lali ditakokno banjir nduk wilayah desa sampean ngono iki. Nah, tapi tentu sebelum kita ekspor lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita ingin mendengar, ini baru sebagian saja, semua yang di kelas ini, karena di sini juga dipantau di ruang-ruang kelas di Sekolah Pascasarjana UNER. Ini Pak Jumadi langsung gini, Pak Jum, arek-arek kepengen roh gimana ini komentarnya Pak Jum dari orang Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jatim kalah sih karo Lamongan ya. Nah ini karena Lamongan kalau di atas Jatim kan di atas nasional, ternyata Lamongan itu di atasnya Jatim, berarti kan akselerasinya luar biasa. Dan saya yakin tentu ini tidak lepas juga karena harmonisitas, akselerasi ini juga sinergitas antara Pak Bupati dengan Bunda Gubernur, dengan Pak Jumadi pasti sangat baik, sehingga urusan percepatan pertumbuhan ekonomi Lamongan lebih baik. Coba Pak Jumadi bisa memberikan komentar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Silahkan. Oke, terima kasih Prof. Parto yang saya hormati Pak Bupati. Kalau sudah Pak Bupati ini sudah selesai. Gimana sudah dari kecil beliau ada di birokrasi, sekarang tinggal mengeksekusi kan ini. Iya. Artinya beberapa performan memang Lamongan mulai dari yang paling hulu lah di birokrasi. Itu nilai MCP-nya oleh KPK itu terbaik itu di Jawa Timur. Bahkan provinsi saya kalah ini. Iya. Ini beliau yang dirijennya sejak beliau sekda sampai sekarang, ini yang beliau selalu peringkat pertama untuk di bagian hulunya begitu. Artinya bahwa sebetulnya daya saing daerah atau growth
itu yang paling penting pertama adalah human development-nya atau human capital-nya yang paling penting itu. Iya, iya. Dan ini kalau indikasinya yaitu tadi MCP-nya itu terbaik itu. Ini yang pertama itu. Yang kedua, dari ukuran-ukuran sudah Pak Bupati sampaikan semuanya, potensi sudah semuanya. Memang tematiknya Lamongan itu kan punya semuanya. Artinya dari culturalnya itu dapat, artinya ada wisata religi, kemudian objek destinasi. Tahun-tahun yang lalu sempat WBL itu, nama WBL itu tersiar ke seluruh Indonesia itu. Di samping juga itu tema yang luar biasa yang seluruh Indonesia tahu pasti soto Lamongan. Tahu Persela itu pasti Pak Bupati banget ya kalau Persela itu. Iya, sing rambut soalnya. Ini sebetulnya sudah dapat semuanya. Memang tinggal beberapa saja Pak Bupati. Ini dalam spasial proyek strategis nasional, Lamongan ada di dalam wilayah yang tingkat daya saingnya tinggi, ada di Gerbang Kertasusila. Itu dengan beberapa proyek yang nanti akan menghubungkan antara pusat megapolitan dengan hinterlandnya, tapi Lamongan ada di dalamnya. Artinya Surabaya Regional Railway Line itu yang nanti sampai ke Lamongan itu pasti akan memendekkan jarak dari pusat megapolitan sampai ke Lamongan. Artinya Lamongan dengan luas lahan yang masih luar biasa dibanding pusat megapolitan, tentu orang akan memilih nanti, tinggal yang sumpek atau yang lebih longgar dengan jarak tempuh yang cepat gitu. Ini yang kedua, Lamongan juga di geoekonominya di domestik Jawa Timur itu ada di daerah nanti daerah cepat tumbuh dengan akses yang cepat. Rancangan tol mulai dari Ngawi sampai ke Bojonegoro, kemudian Babat, Lamongan, sampai ke Manyar nanti yang terintegrasi dengan tol Krian Legundi Bunder Manyar itu menjadi sesuatu. Artinya beberapa proyek kawasan industri Brondong, kemudian Pak Bupati juga di utara ada Pelabuhan Perikanan Nusantara di Brondong, ya, itu. Ada Paciran yang memuat barang-barang dari Lamongan, dari Jawa Timur ke Kalimantan, baik Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sampai Kalimantan Selatan, itu menjadi gravitasi ekonomi yang luar biasa untuk Lamongan. Artinya ini juga saya lihat kenapa sektor tradingnya Lamongan yang juga kuat sekali Pak Bupati, 18%. Itu. Nah, ini yang tinggal nanti Pak Bupati sekarang sudah mulai ancang-ancang dengan infrastruktur, termasuk penanganan banjir Kali Lamong yang Pak Bupati sudah MOU dengan beberapa tetangganya, dengan Gresik, dengan Surabaya juga. Itu menjadi bagian nanti yang menjadi gravitasi yang cukup menarik ketika itu tertangani. Ya, ada satu Pak Jum. Pak Jum, yang soal tadi perikanan di Brondong, yang di Paciran, di Lamongan itu, apa mahasiswa UNER yang rumahnya Kalimantan dan jadi nelayan, banyak yang ikut kapal, jadi ketoro tadi biaya murah deh, sambil cari ikan, terus mendarat di Brondong katanya gitu. Oh, pinter Jadi tinggal beberapa hal Pak Bupati, ini memang sektor manufaktur, memang ciri khas di Lamongan di pertaniannya kuat sekali. 38% itu strukturnya ada di pertanian, sehingga kalau kita lihat di local questionnya ada 10 sektor yang sangat kuat sekali. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua di konstruksi. Ini yang punya forward backward linkage yang cukup kuat Pak Bupati, sehingga kalau ini masuk ke satu tahap di atas primer Pak Bupati, tentu di sektor industri pengolahan ini tentu akan sektor ini akan masuk lagi, akan geser rekonstruksi mungkin. Ini kalau bisa masuk sektor industri ke arah mendekati on farm-nya, saya pikir ini akan ada rangkaian atau cluster atau supply chain yang cukup baik. Jadi tidak primer loncat ke tersier ke trading, tetapi sempat harus ada olahan dulu. Ini yang sekarang sudah Pak Bupati sudah kerja keras di situ. Tinggal kita nanti merapikan infrastruktur. Nah,
Maksud kami tadi ada yang terintegrasi tadi Pak Bupati, mungkin komunikasi dengan tetangga sebelah menjadi sangat penting juga dengan tetangga. Sebelahnya yang mana ini Pak Jum? Yang sebelahnya barat apa yang timur apa ya? Yang timur apa ya? Ada Tuban, ada Bojonegoro, ini menjadi sangat penting juga. Karena kadang-kadang kita tidak tahu tetangga kita, ternyata solusi ada di tetangga kita. Oh iya, penyangga. Nah, nanti barangkali Prof. Parto, Prof. Badri, ini nanti forumnya nambah. Nanti ada Pak Bupati Lamongan, ada Pak Bupati Gresik, ada atau Bojonegoro, jadi satu forum. Nah, forumnya nanti ditaruh tengah-tengahnya di Lamongan. Bupati itu hari Jumat besok, hari Jumat yang akan datang dengan Bupati Gresik. Nanti judulnya karena integrasi nanti jadi satu nanti. Oke. Bagus. Luar biasa usulan dari panjenengan Pak Jum, akan langsung kami eksekusi nantinya, dan masukannya jangan semuanya, nanti penonton itu ya jadi luar biasa. Beberapa catatan karena kemarin itu Pak Bupati perjalanan ke Probolinggo bersama Pak Jum sudah menyiapkan catatan-catatan banyak untuk Lamongan, bentuknya apresiasi sekaligus usulan beberapa program. Tapi kita ingin dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Jumadi sebagai asisten Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Saya yakin Profesor Badri Munir Sukoco sebagai konseptor ekonomi akan punya perspektif yang lain. Silahkan Prof. Terima kasih Prof. Jum. Mohon izin untuk share materi. Mungkin saya akan menyampaikan secara makro dulu, baru saya akan fokus ke daerah khususnya Lamongan. Di beberapa kesempatan Pak Bupati, Pak Jumadi selalu kami sampaikan bahwa memang daerah ini menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Kita juga sudah paham bahwa Indonesia kadang-kadang akan menjadi negara terbesar dari sisi ekonomi, kelima atau keempat menurut Nikkei di tahun 2050. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, khususnya bagaimana keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Pak Presiden Jokowi tentu dari RPJMN ada program yang pertama sama yang kelima itu terkait sama pembangunan SDM dan transformasi ekonomi. Nanti hubungannya dengan apa yang nantinya perlu dilakukan di Lamongan. Sebenarnya kalau melihat dari RPJMN, diharapkan Indonesia akan keluar dari middle income trap itu tahun 2036. Gitu. Sayangnya kondisinya tidak memungkinkan karena dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari corona, pandemi COVID corona. Kami juga sudah melakukan penghitungan bahwa GDP per kapitanya Indonesia ini kalau ingin di atas 12.000 masih butuh 64 tahun lagi ketika pertumbuhannya sama seperti 10 tahun terakhir. Tentu perlu ada benchmark. Kemarin ketika kami diskusi dengan teman-teman inti, Cina itu melakukan pembangunannya juga berasal dari daerah, disasar, diseser lah bahasanya, disisir dari Guangdong, Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Beijing, kemudian mulai menghijau semua, berarti sudah masuk dari yang low income menjadi lower income, kemudian baru masuk ke higher income. Insya Allah mungkin dalam tahun-tahun ini, tahun 2 atau 3 tahun ini, semua daerah dari Cina ini sudah high income, merah semua. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu? Tentu Indonesia juga perlu melakukan prioritas, tidak hanya Jakarta yang mempunyai sirkulasi duit kurang lebih sekitar 72% di Indonesia, juga Jawa Timur tentunya karena menjadi provinsi dengan penduduk besar, dengan penyumbang kontribusi ekonomi juga terbesar kedua setelah Jakarta. Itu ya juga bisa menjadi prioritas, dan saat ini yang tantangan bagi Indonesia itu ada 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia yang perlu dilakukan orkestrasi lah bahasanya. Nah, kalau kita melihat terkait sama transformasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati maupun Bapak Asisten Pak Jumadi, bahwa sangat tergantung bukan sangat tergantung ya, maksudnya industri cukup kuat di Lamongan, pertanian juga kuat, perikanan juga kuat.
Cuman pertanyaannya adalah apakah nilai tukar dari atau nilai tambah yang ditawarkan oleh industri maupun pertanian atau perikanan ini sudah memiliki nilai tambah tinggi, gitu, sehingga bisa terjadi transformasi ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan yang kedua juga bagaimana caranya mengubah transformasi struktural yang awalnya mungkin sangat tergantung pada pertanian menuju industri, dari industri menuju ke jasa. Kalau kita lihat memang pattern-nya itu seperti itu. Kalau negara-negara maju, agroindustri mungkin rata-rata 5-7%, kemudian industri maksimal 20%, baru yang terakhir ini didominasi oleh jasa. Nah, bagaimana dengan Lamongan nantinya? Jasa apa? Tentu jasa-jasa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati maupun Pak Jumadi, pariwisata atau mungkin industri kreatif itu bisa dikembangkan di Lamongan karena memiliki nilai tambah yang relatif tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain. Nah, mungkin ada beberapa hal yang konsep yang kemarin selalu kami sampaikan bahwa perlu ada ekosistem untuk menunjang transformasi ekonomi tadi. Transformasi ekonomi yang misalnya ditunjang oleh sektor pariwisata itu pasti efeknya banyak orang gitu, ada di tour operator, road, hotel, makanan minuman, makanan lokal dan lain-lain. Nah, ini ilustrasinya sebagaimana yang kemarin kita lakukan diskusi dengan Bupati Banyuwangi. Ternyata mereka itu membangun Banyuwangi sebagai kota pariwisata ini sebagai ekosistem. Di sana ada perguruan tinggi yang terlibat, pengusaha hotel, pengusaha transport, pengusaha souvenir, pengusaha mamin, pengelola tempat wisata, pengelola tempat wisata, pemerintah desa yang punya festival, dan tentunya penduduk Banyuwangi. Nah, kalau misalnya ekosistem ini dibangun di Lamongan, insya Allah itu akan bisa terbangun dengan baik. Dan yang penting Prof. Badri juga siap untuk berkontribusi dan memikirkan kampung halamanku loh, Prof. Iki, Prof. Dan dan saya yakin tantangan pertanyaan bagaimana melakukan transformasi ini, Pak Bupati akan memberikan jawaban beberapa saat lagi, tapi ikuti dulu komersial berikut ini. Iklan lewat, iklan lewat. Sebentar lagi kita ketemu Pak Bupati. Ya sahabat, kita akan break sebentar untuk mengikuti komersial break berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga,
istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
Ya, Erlangga Forum dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terintegrasi. Sahabat, kita kembali dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Sekolah Pasca Sarjana UNER dengan Profesor Jojo. Silakan. Terima kasih Mas Didin. Mestinya nanti kalau pas liputan dan siaran live dari pendopo Kabupaten Lamongan, Mas Didin harus ikut. Ya. Siap. Ikut disiapno soto karo sego boranan, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Dan tadi saya sudah makan ikan sili, Bapak. Wih. Pak Rektor. Salam hormat dari Pak Rektor. Oh, makan siangnya tadi. Ternyata makan siang di rektorat hari ini tadi, Pak Bupati, menunya ikan sili. Karena sudah tahu kalau hari ini Pak Bupati yang rawuh. Jadi untuk itu saya tadi langsung jas khusus harus tak cari ini batik Lamongan. Nah, ada beberapa hal tadi yang oleh Prof Badri dipertanyakan sebenarnya Pak Bupati, bagaimana transformasi itu tadi pertanian ke industri, industri ke jasa, dan itu bisa berkembang dengan baik di Lamongan. Apa yang disiapkan oleh Pak Bupati? Oke, baik. Ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Kebetulan saya akan juga menyampaikan ke Pak Jumati dan Prof Badri. Jadi pertama, persoalan infrastruktur. Tadi dicontohkan di Cina, memang demikian yang akan saya kembangkan di Kabupaten Lamongan. Saya akan menghubungkan seluruh perbatasan, kita mulai dari perbatasan dengan Mojokerto, perbatasan dengan Gresik, perbatasan dengan Tuban, untuk infrastruktur itu bisa tersambung dengan baik. Makanya ke depan saya punya sebuah program yang namanya Jamula, Jalan Mulus Lamongan. Wih, Jamula, Jalan Mulus Lamongan. Jalan mantap ya Lamongan. Ya, dan dukungannya kepada Pak Jumati, khususnya untuk ring road lingkar utara ini, mohon juga dijadikan prioritas karena ini akan menjadi sekitar ada 600 hektar lah yang bisa diungkit dari ring road utara itu untuk pengembangan sektor industri olahan yang dari pertanian tadi yang diharapkan ada bangkitan atau transformasi ekonomi. Yang kedua secara khusus tentang pariwisata. Ke depan saya akan mengintegrasikan seluruh sektor ini dengan pariwisata. Misalnya pertanian dengan mina wisata, perikanan dengan pertanian dengan agriwisata yang ada beberapa tempat tadi yang sudah ada, dengan perikanan dengan pariwisata namanya mina wisata dan sebagainya, dan lebih khusus ini adalah olahraga dengan pariwisata. Kami akan mengembangkan sport tourism di Lamongan. Dan juga heritage, kita punya di selatan ini punya makam Ibunda Gajah Mada, namanya Andong Sari. Iya betul. Nah, Punya Ratu Andong Sari. Di situ tempatnya sangat eksotik ya, di sebuah bukit ya, dan di sana nanti akan kita kembangkan juga tempat untuk para layang ya, olahraga baru. Wih, luar biasa. Ya, kemarin sudah didatangi oleh beberapa atlet para layang dan ternyata di sana untuk mata arah anginnya itu lebih bagus dari gunung banyak di Batu. Ya, jadi sangat potensial sekali untuk dikembangkan di situ. Di sebelah utaranya nanti kita di kawasan Kelemang juga bagus sekali. Di sana saya telah menjajaki beberapa kali dengan perhutani. Di sana ada tanah milik perhutani sekitar 24 hektar. Saya akan coba membuat kawasan itu menjadi sebuah arena sirkuit motocross yang nanti berstandar internasional, karena nanti kita akan mencoba lah di sana untuk mendatangkan membuat event-event internasional yang mungkin belum dilakukan di beberapa tempat, dan itu sangat layak sekali tempat itu, dan sudah disurvei oleh beberapa crosser, baik crosser internasional yang sudah datang melihat bahwa ini memang cocok. Loh, padahal menurut saya crosser internasionalnya itu Pak Bupati loh itu. Ya, tampilnya kalau Instagramnya waktu cross saya ikuti terus itu. Crosser ini Pak Bupati Prof Badri, Pak Jumadi, crosser. Iya.
Ya, jadi wisata Gunung Batu dan ada banyak sekali juga taman-taman tematik atau tempat-tempat wisata baru yang dikelola oleh BUMDes. Ini sesuatu yang fenomena yang sekarang luar biasa di Desa Kendal. Sekarang ini sudah dilaksanakan beberapa kali event-event itu dan sekarang disebut sebagai Kendalifornia. Jadi Desa Kendal itu menjadi Kendalifornia. Ya, di sebelahnya Bengawan Solo itu, dan di sana ada sekolah alam, ada perpustakaan yang diselenggarakan oleh desa dan indah sekali. Dan di sana menjadi sebuah taman tematik yang untuk memasarkan produk-produk UKM. Ya, dan berjalan dengan baik dan ini bisa ditiru lah oleh beberapa BUMDes yang lain. Artinya tempat itu bisa menjadi juga sebagai tempat untuk berjualan ya, bagi para UMKM yang selama ini memang agak lesu, dan dengan sebuah gerakan ayo beli produk Lamongan ini sudah mulai bergairah lagi, dan kita memang membuat beberapa taman-taman tematik itu sebagai cara kami untuk memberikan tempat-tempat bagi para UMKM itu untuk berjualan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Pak Jum, kalau tadi beli produk Lamongan Pak Jum, alhamdulillah saya untung pakai jaket batik Lamongan. Untung ini. Untung. Jadi kalau pulang ini lancar ini pulang ini. Jadi oke, luar biasa ini tadi Pak Jum. Jadi ternyata kan akan ada akselerasi dan integrasi dari kawasan ya, dari beberapa kawasan yang diniatkan itu. Ini kan berarti ide jenengan tadi sudah jalan ini nanti dengan para kepala daerah sebelah itu. Jenengan siap enggak memfasilitasi untuk rembuk bersama antar kawasan di Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ini. Nah, ini urusannya Pak Jum ini. Iya, Prof. Yang tadi Pak Bupati sudah sampaikan, saya menangkap ada reformasi struktural di ekonomi. Itu beliau akan menyampaikan mainstreaming. Artinya semua sektor itu dengan chasing tourism. Ini yang menurut saya ada transformasi struktural yang saat ini Pak Bupati punya struktur 38% di agro atau di sektor primer dan tradingnya di 18%. Tinggal nanti ini kalau sektor akomodasi konsumsi itu pasti akan melesat ketika Pak Bupati punya konsep reformasi struktural yang disampaikan juga oleh Prof. Badri tadi. Tentang kita sekarang agenda Presiden adalah reformasi struktural. Semua beberapa hal yang perlu diperhatikan pasti harus selaras dengan human capital atau human development-nya Pak Bupati. Jadi ini harus bareng karena tidak mungkin Pak Bupati akan melompat ke tersier tanpa bergerak employment-nya juga ke sektor tersier. Artinya bahwa human development melalui vokasi atau melalui pendidikan struktur atau formal ini menjadi bagian penting. Karena menurut saya Pak Bupati, hampir semua daerah terjadi bonus demografi. Ini yang harus diperhatikan juga. Sektor usia produktifnya menggelembung di tengah. Ini yang menjadi PR juga. Karena tadi Prof. Badri betul, tadi pagi saya barusan selesai dengan Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Makro Kemenko, baru selesai tadi dengan BPSI, dengan IDB juga tadi. MIT kita ada di lower middle income trap. Jadi 2019 kita sudah di atas itu, sudah di upper itu. Nah, kemarin 2020 itu kena pandemi, kita turun di lower middle income trap. Ini PR kita semuanya kalau di semua daerah seperti Pak Bupati Lamongan. Saya pikir ini akan mensigma ke atas gitu. Provinsi Gubernur juga akan ringan punya Pak Bupati seperti ini. Artinya sudah akan melakukan rencana reformasi struktural yang tentu SDM-nya juga menjadi bagian penting untuk mendapatkan intervensi sehingga
local question yang saya hitung ini 2011 dan 2020 itu ada 10 sektor basis, ini akan punya forward linkage yang luar biasa. Nanti pasti akan juga yang belum jadi sektor basis industri pengolahan ini akan juga berdampak. Nah, luar biasa. Ada question lokalnya tadi, Pak Jum. Ya, question lokalnya itu disimpan, jangan diutarakan sekarang dulu. Ya. Karena waktunya sampai jam 5 dan tadi ini ada waktu 75 detik ini tugasnya biasanya untuk Prof Badri tentang gimana. Pak Jum tadi sudah bilang loh Prof, kalau seluruh bupati kayak Pak Zonoro Effendi, kayak Lamongan sebenarnya banyak persoalan sudah bisa tuntas itu. Gimana jenengan melihat visi beliau sekarang ini kalau gitu? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan informasi tambahan dari Pak Jumadi tadi saling melengkapi ya. Terkait sama pariwisata tadi, kalau misalnya bisa melibatkan banyak unsur dari masyarakat, ya seperti yang saya gambarkan tadi dari ekosistem inovasi misalnya atau ekosistem pariwisata, siapa saja yang terlibat. Tadi Pak Jumadi juga menyampaikan perlu ada pelibatan untuk pengembangan SDM. Kebetulan di Jawa Timur ini ada 3 universitas yang masuk di 1000 dunia gitu. Yang pertama ada UNER nomor 465, kemudian ITS 751 sampai 800, baru Universitas Brawijaya. Nah, SDM putra daerah yang dikirimkan sedang sekolah atau di pendidikan tinggi itu menjadi modal yang utama yang sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi. Jadi perguruan tinggi ada yang perlu diajak, mungkin KKN-nya tetap di Lamongan KKN-nya. Kemudian pengusaha hotel, kemudian juga ada pengusaha transportasi, ada juga perbankan yang nantinya akan melakukan investasi dan membiayai investor-investor yang akan melakukan investasi di Lamongan. Dan tentunya Lamongan sebagai pemerintah daerah bisa memberikan beberapa diskresi atau pengurangan pajak daerah atau apa untuk sektor-sektor yang rencananya akan diandalkan untuk melakukan transformasi ekonomi. Misalnya untuk sektor pariwisata atau BUMDes tadi dapat prioritas lah. Nah, dengan seperti itu nanti insya Allah ekonomi akan jalan Prof ya. Dan saya diingatkan putra daerah, saya langsung eling Prof, pokok Jamula jadi, nanti Jamula jalan mulus Lamongan jadi, wah saya ini seminggu bisa 2 kali pulang Prof. Makan ikan cili terus. Ikan cili nanti kan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memasuki buletin Jawa Timur tentang apa yang terjadi di seluruh kabupaten di Jawa Timur akan terberitakan selama 16 menit ke depan. Saatnya bisa break, Pak Bupati bisa sholat asar, gitu ya. 16 menit lagi kita akan ketemu, tapi ikutilah buletin Jawa Timur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Kembali kita ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat 18 Juni 2021 bersama saya Akmal Mustafa. Kita awali Buletin Jawa Timur dari Suara Sidoarjo. Ada Mega Laksana. PMI Sidoarjo jadi penyumbang terbanyak donor kovalesen setelah Surabaya dan Jakarta. Selain dengan isolasi, penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan treatment donor darah dari penyintas atau lebih dikenal dengan donor darah kovalensen. Sehingga kebutuhan pada stok darah kovalensen sangat tinggi. Menurut Asyik Yusak, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Sidoarjo, kebutuhan darah kovalensen saat ini memang tinggi, seiring naiknya kasus COVID-19 di beberapa wilayah. Sampai pada saat ini, kita itu terbanyak mengumpulkan ketiga. Jadi nomor 1 itu paling banyak Surabaya, nomor 2 Jakarta, nomor 3 Sidoarjo. Stoknya pada pagi hari ini hanya sisa 6 kantong. Jadi sisanya kosong semua. Kemarin
Senin ada donor 9 juga sudah tetap habis, dan pemakainya itu memang hampir 98%. Saat ini PMI Sidoarjo ada di posisi ketiga penyumbang terbanyak donor darah kovalensen setelah Surabaya dan Jakarta. Saya Omega Laksana, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke LPPL Suara Gresik, ada Kevin Chandra. Kurangi mobilitas masyarakat, Pemkab Gresik lakukan pengetatan jalur laut dan daerah pesisir. Status Bangkalan yang masih darurat sejak ledakan kasus COVID-19 2 pekan terakhir sudah diikuti terjadinya perubahan di Kabupaten Gresik menjadi zona oranye, termasuk Lamongan, Surabaya, dan Sidoarjo. Pengetatan wilayah menjadi pilihan untuk menangkal transmisi COVID-19 akibat mobilitas masyarakat, termasuk jalur laut. Himbauan ini disampaikan oleh Bupati Gresik Fandi Ahmadnya di dalam rapat koordinasi Forkopimda di ruang Mandala Bakti Praja lantai 4 kantor Bupati Gresik. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto dan Dimna 17 Gresik Lekor Infantri Taufik Ismail, Kejari Gresik Heruwinoto, dan Ketua DPRD Gresik Muhammad Abdul Qadir. Dalam rapat tersebut disepakati langkah pengetatan mobilitas warga untuk melindungi masyarakat Kabupaten Gresik dari penambahan kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik juga mencatat kecamatan yang berada di perbatasan juga menjadi perhatian. Gus Yani juga mewaspadai kerawanan di akses perbatasan Gresik, termasuk akses di pesisir Gresik yang berdekatan dengan Bangkalan. Gus Yani juga meminta peran camat dan kepala desa agar lebih proaktif melihat kondisi masyarakat. Perangkat daerah diminta menjadi pelopor pendamping penegakan protokol kesehatan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar, ada Kirana Nisa. Belum ada temuan kasus, Pemkot Blitar tetap antisipasi penyebaran antraks. Pemerintah Kota Blitar mengantisipasi penyebaran antraks setelah salah satu daerah tetangga terjangkit, yaitu Kabupaten Tulungagung. Berbagai langkah tengah disiapkan dari sosialisasi hingga rencana pemeriksaan pasar hewan di Moro. Rodiah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Blitar, saat on air di Mahardika FM 16 Juni 2021 mengatakan, meski belum ada temuan kasus penyebaran antraks perlu diantisipasi karena tergolong zoonosis atau penyakit dari hewan yang bisa menular ke manusia. Saat ini sosialisasi terkait antraks terus digencarkan, terutama bagi peternak, pedagang hewan, dan jagal sapi. Rodiah menghimbau agar mereka menjaga sanitasi kandang sehingga tidak terjadi penyebaran bibit penyakit di lingkungan sekitar. Selain itu, jika mendatangkan sapi dari luar daerah, yang bersangkutan harus memastikan surat kesehatan hewan SKH-nya. Dinas setempat juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin untuk melakukan pemeriksaan hewan terutama sapi dan kambing di pasar hewan di Moro. Mengingat saat pasaran tiba, banyak hewan dari luar daerah yang berdatangan di lokasi tersebut. Tentunya lalu lintas ternak juga harus kita perhatikan. Harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang, sehingga hewan yang masuk itu bisa kita ketahui dari mana. Rodiah menganjurkan peternak secara rutin memeriksakan hewannya ke dokter hewan atau di Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan di Moro. Pihaknya memastikan selama hari kerja pemeriksaan hewan di Puskeswan tidak dipungut biaya alias gratis. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita menuju ke Suara Kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga. Kurangi pengangguran, Pemkot gelar Probolinggo Job Fair 2021. Pembukaan Probolinggo Job Fair tahun 2021 di kantor BLK Jalan Brantas disambut antusias oleh para pencari kerja di Kota Probolinggo. Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, asisten pemerintahan Gogol Sujarwo membuka agenda Probolinggo Job Fair. Gogol menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo hingga melakukan efisiensi, salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru. Untuk menjembatani kebutuhan angkatan kerja yang semakin meningkat dan mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, DPM PTSP dan Naker mengadakan Probolinggo Job Fair. Setelah tahun lalu absen, tahun 2021 ini DPM PTSP dan Naker gelar Job Fair dengan mengundang 32 perusahaan serta pembatasan kuota sebanyak 1.000 pencari kerja. Dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, teknis acara Job Fair kali ini telah diatur oleh penyelenggara dengan membagi ke dalam 3 lokasi, yakni kantor BLK di Jalan Brantas, Museum Probolinggo di Jalan Suroyo, dan Museum Dr. Muhammad Saleh di Jalan Dr. Muhammad Saleh. Tentunya dengan pembagian waktu di setiap sesi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur.
Selanjutnya kita menuju ke Suara Madiun, ada Amanda. Pemkot Madiun bersama DPRD sepakati perubahan Propemperda 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penetapan dan penandatanganan nota kesepakatan perubahan Propemperda Kota Madiun tahun 2021. Dalam kesempatan itu diketahui 33 raperda mengalami perubahan menjadi sebanyak 19 raperda, terdiri dari 13 raperda usulan dari pemerintah Kota Madiun dan sebanyak 7 raperda usulan dari DPRD. Usulan inisiatif dari Dewan itu diantaranya raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan raperda tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. Wali Kota Madiun Maidi dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, pada dasarnya perubahan terjadi karena mengikuti aturan induk. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagusmiko Saputro mengatakan, teknis penyelesaian sidang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, di mana Propemperda 2021 dibahas dalam 4 tahap, yaitu Januari hingga Maret, April hingga Juni, tahap ketiga Juli sampai dengan September, dan tahap keempat Oktober hingga Desember. Amanda, Suara Madiun. Selanjutnya kita menuju ke Persada FM, ada Ninda Alivia. Pemkab Blitar buat surat edaran waspada antraks, dalam waktu dekat akan disosialisasikan. Ditemukannya kasus antraks di Kabupaten Tulungagung juga menjadi warning tersendiri bagi Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar akan menerbitkan surat edaran agar masyarakat tetap waspada. Demikian dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka. Ia menjelaskan surat edaran itu nanti ditujukan kepada kepala desa, lurah hingga camat untuk menyampaikan kepada masyarakat terutama peternak secara umum seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Pemerintah desa akan memberikan sosialisasi tanda-tanda antraks, sehingga jika ada masyarakat yang menemukan tanda-tandanya bisa segera melapor kepada petugas yang ada di wilayah setempat. Mengingat saat ini setiap desa juga sudah ada pendampingnya. Nanti edaran saya akan saya sampaikan kepada kepala desa, camat, kepala desa, kepala kelurahan untuk menginformasikan kepada masyarakatnya, terutama pada peternak-peternak secara umum, khususnya hewan besar kan ya, sapi, kambing, kerbau. Adi menambahkan peningkatan kewaspadaan terhadap kasus antraks harus dilakukan karena saat ini juga sudah menjelang Hari Raya Idul Adha, sehingga masyarakat akan membutuhkan banyak hewan baik sapi ataupun kambing. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju ke Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto. Wakil Bupati Lumajang serahkan bantuan untuk Palestina. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 110 juta untuk rakyat Palestina bertempat di rumah dinas Wakil Bupati Lumajang. Bantuan senilai 110 juta rupiah tersebut berasal dari donasi masyarakat yang berasal dari berbagai elemen yang disalurkan lewat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Lumajang. Bantuan diterima secara simbolis oleh satu warga Gaza yang hadir di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, Bunda Indah Sapanakrab, Wakil Bupati Lumajang mengatakan bahwa atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang tentu ikut berduka dengan Palestina. Oleh karena itu, musibah yang terjadi di Palestina, dirinya dan masyarakat Lumajang dengan ikhlas mendukung dan membantu Palestina. Wakil Bupati Lumajang berharap mudah-mudahan bantuan tersebut bukan untuk yang terakhir, akan tetapi akan terus mengalir untuk masyarakat Palestina. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita menuju ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana. Bupati Ngawi lantik Kepala Desa Majasem, Kecamatan Kendal. Bertempat di ruang data Pendopo Widya Graha Selasa 15 Juni kemarin, Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi resmi melantik Kepala Desa Majasem, Kecamatan Kendal. Di awal sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Kepala Desa yang telah dilantik dan semoga senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja keras, ikhlas, dan tuntas. Oni juga mengatakan adanya COVID-19 menjadi tantangan yang besar, bukan hanya bagi pemerintah pusat atau daerah, melainkan juga pemerintahan desa yang sekaligus mengajak kepada kepala desa yang baru dilantik untuk bersinergi dan melanjutkan program desa tanggap COVID-19 dengan memupuk kembali prinsip gotong royong, mensosialisasikan penerapan 5M, serta mengoptimalkan kembali fungsi posko desa juga relawan desa lawan COVID-19. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merubah paradigma pemerintahan yang sebelumnya bahwa desa sebagai objek dari pembangunan menjadi desa
desa saat ini sebagai subjek dari pembangunan yang menaikkan posisi desa dan warga desa memiliki pengakuan dan kewenangan, yakni rekognisi dan subsidiaritas. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Suara Pasuruan. Ada Yuli Yulistiorini. Tahun ini Pemkab Pasuruan targetkan penerbitan 150 IMB masjid. Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memfasilitasi penerbitan 150 IMB atau izin mendirikan bangunan masjid tahun ini. Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, menyerahkan 50 IMB masjid di Geraha PCNU Kabupaten Pasuruan Rabu 16 Juni 2021 lalu. Mujib Imron melalui Emil Akbar, tim liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan bilang, penerbitan IMB merupakan bagian dari bentuk layanan yang harus diberikan oleh Pemda, mengingat legalitas masjid sangat penting. Mujib Imron mendorong kepada seluruh pengelola rumah ibadah di Kabupaten Pasuruan untuk segera mengurus IMB demi tertib administrasi dan terhindar dari masalah di kemudian hari. Ini salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Legalitas sebuah tanah, apalagi legalitas sebuah masjid tempat ibadah, itu harus prioritas. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah akan menghambat. Itu wajib. Ini adalah perhatian Pak Bupati dan saya terhadap masyarakat yang mau mengurus legalitas bangunannya. Selain masjid dan tempat ibadah lainnya, Pemkab Pasuruan siap memfasilitasi lembaga pendidikan, gedung, tanah, dan fasilitas publik untuk segera memiliki legalitas bangunan. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita menuju ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati. Kang Marhaen, panen raya padi organik di Desa Kuagean. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi melakukan panen raya padi sehat di Desa Kuagean Loceret kemarin. Pada panen raya, Kang Marhen, panggilan akrab Marhen Jumadi mendorong pertanian yang sehat di Kota Angin, yang mengartikan dengan tidak menggunakan pestisida berbahan kimia. Hal tersebut disampaikan Kang Marhen saat temu lapang dalam rangka panen raya padi sehat di kelompok tani Sambi Makmur Desa Kuagean Loceret. Menurutnya, pertanian berbasis organik banyak untungnya, dari segi biaya tidak terlalu membutuhkan pupuk berbahan kimia yang mahal. Demikian juga dengan hasil panennya. Biasanya 1 hektar lahan padi panen 7-8 ton. Dengan pertanian organik 1 hektar lahan bisa panen padi 9,2 ton. Selain itu, harga beras organik jauh lebih mahal sehingga bisa menguntungkan petani. Beras organik sehat. Dan ke depan, Kang Marhen mengatakan, Pemkab Nganjuk akan berupaya mengembangkan sistem pertanian berbasis organik di Kota Angin. Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari pertanian yang sehat. Sudah ada beberapa kecamatan yang menerapkan dan mendorong masyarakat ikut menerapkan pertanian organik. Atas usulan tanah kas desa sebagian untuk pertanian organik, Kang Marhen mengaku setuju. Hal tersebut menjadi salah satu contoh dan dukungan agar pertanian organik bisa segera berkembang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Yang terakhir kita menuju ke RGR FM Tulungagung. Ada Mega Kristi, Sarasehan, Kades Sekecamatan Kauman. Bupati Tulungagung hadir dalam acara Sarasehan dan Sambung Rasa antar Kepala Desa sekecamatan Kauman dalam program Jaksa Masuk Desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung dan turut hadir dalam acara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Tulungagung, Kepala Inspektorat, serta Muspika Kecamatan Kauman. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Mujiarto SHMH berharap dengan adanya program ini, para kepala desa benar-benar dapat mengelola keuangan desa dengan baik tanpa terjadi korupsi, sehingga dapat terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani di lingkup Pemkab Tulungagung. Sementara itu, Bupati Tulungagung Marioto Birowo dalam sambutannya mengingatkan kepada para kepala desa untuk berpegang teguh dengan aturan hukum. Beliau juga meminta agar Kejari terus melaksanakan kegiatan ini dan memberikan bimbingan kepada kepala desa agar secara administrasi, teknis hingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi korupsi yang mengakibatkan kepala desa terkena masalah hukum. Tidak lupa Bupati mengapresiasi pada Kejaksaan Negeri Tulungagung yang telah membuat suatu wadah untuk kepala desa agar dapat berkonsultasi terkait pengelola anggaran desa. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung.
Demikian sahabat informasi yang hadir di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, Erlangga Forum disiarkan langsung oleh jaringan lembaga penyiaran publik lokal di Jawa Timur dan juga lembaga penyiaran swasta. Dan kali ini kita bergabung dengan sahabat-sahabat di Pasca Sarjana UNER. Silakan, Profesor Jojo. Ya, terima kasih sekali Mas Didin dari Suara Sidoarjo yang luar biasa menjadi host acara sore hari ini bersama Bupati Lamongan. Bupatiku Mas Didin, bupatiku ini. Sampai nanti harus ikut loh, betul, studio siaran live Erlangga Forum di kantor Pak Bupati. Nah, ya, terus digilir nang kantor Pak Jumadi Jolali itu asisten Provinsi Jawa Timur bidang ekonomi dan pembangunan, dan banyak hal tadi yang sudah diberikan, tapi tentu kita ingin lebih tuntas lagi apa yang hendak dibangun oleh Pak Bupati tentang Lamongan. Silakan Pak Bupati. Ya, baik, tadi ada beberapa hal dan kedua yang ingin juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa khususnya di tengah pandemi ini bagaimana kita mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat lagi, khususnya untuk UMKM, karena memang tadi disampaikan bahwa sebagian besar dan kita di pertanian dan juga ada UMKM, yang UMKM ini jumlahnya juga ratusan ribu di Lamongan. Ada dua hal, ya, ada sekitar 200 ribu yang aktif dan kita bina. Kita ada dua program. Yang pertama kita memang meluncurkan beberapa gerakan, satu gerakan yang namanya Ayo Beli Produk Lamongan. Ya. Ayo Beli. Ada dua yang kita kembangkan, yaitu dengan online dan offline. Di online ini kita sudah mengembangkan sebuah lapak yang namanya Pasar Online Lamongan atau POL. Dan alhamdulillah ini sudah jalan dan tidak hanya sekedar ada aplikasi, tapi memang benar-benar jalan dan ini terus diikuti oleh beberapa pasar, ya. Karena memang di POL ini adalah dari pasar berangkatnya, ada di Pasar Sidoarjo, ada di Pasar Tingkat Lamongan, dan ini juga akan kita kembangkan di Pasar Babat. Ya, ini menjual produk-produk yang ada di dalam pasar itu. Kalau di Lamongan dulunya namanya Melijo ini, karena kita juga menggandeng dengan beberapa ojek lokal, ya. Dan khusus untuk UMKM ini, selain kita mengembangkan pasar online ini, juga kita barusan melonsing sebuah aplikasi namanya Lapak Lamongan atau kita sebut Lala. Kita juga menggandeng Lala. Namanya kok bagus-bagus, mulai POL sampai Lala. Lapak Lamongan. Lapak Lamongan. Dan ini nanti beberapa produk itu memang benar-benar kita kurasi. Kita juga telah bekerja sama dengan beberapa toko modern, khususnya Indomaret dan sebentar lagi juga Alfamart. Kita telah memasukkan beberapa produk UMKM itu yang telah dikurasi. Dan ini sudah berjalan baik. Kemarin tahap pertama sudah 26 dari 60 produk yang dikurasi, 26 sudah masuk dan ini sudah
permintaan terus berjalan secara kontinu, dan ini tahap kedua juga akan dilakukan bahkan di pendopo Pak, nanti kurasinya di pendopo Prof yang nanti digunakan untuk Prof ini melakukan kegiatan ini nanti. Oh iya siap itu. Wah ini tambah tertantang lebih cepat ini seluruh jaringan tim media ini. Jangan-jangan seluruh 22 radio yang nyiarkan hari ini pengen ikut semua Pak Bupati. Siap, nanti akan kita fasilitasi di pendopo ya. Amin. Dan untuk yang secara offline kita memasarkan dengan cara beberapa tadi membuka taman-taman tematik yang bekerjasama dengan desa setempat ataupun di ibu kota kecamatan, dan ini sudah ada kayak di Paciran, ini sudah ada TKP, ya, Taman Kuliner Paciran. Ya. Taman Kuliner TKP. Iya, ya. Ini produk kerjasama kita, jadi membuat taman-taman tematik seperti di Terminal Ngimbang. Dan di kota sendiri setiap minggu pagi kita ada kegiatan namanya Mince atau Minggu Ceria. Dan ini sekeliling alun-alun ini dipenuhi oleh lapak-lapak para UMKM, dan ini sudah berjalan dengan baik. Namanya kok feminis sekali Pak Bupati. Nama-nama ini Mince, Lala semua ya. Ini berarti kan ramah gender ini, Lamongan ramah gender. Iya. Cocok ini. Ya. Betul. Iya, dan ini dan alhamdulillah ini mulai bergairah kembali. Kita juga ada ojek-ojek lokal yang kita gandeng dengan Pol maupun dengan Lala ini. Bahkan terakhir kemarin saya juga bekerja sama dengan kantor pos yang nanti akan kita kerjasama itu, sehingga nanti para UMKM itu ketika ada pesanan-pesanan dari luar ini tidak perlu lagi ada ongkos kirim atau free ongkir, yang ongkirnya ini akan kita bayari ya oleh Pemda kepada kantor pos gitu, sehingga para UMKM ini free ongkir nanti kepada pemesan-pemesan yang ada di luar pulau misalnya begitu. Nah, dan ke depan kita juga akan membangun co-working space khususnya untuk anak-anak muda, karena kita mencanangkan akan membuka 10.000 wirausaha baru, khususnya tadi disampaikan bahwa kita juga didominasi oleh bonus demografi yang tentu semuanya itu di usia-usia milenial gitu. Itu beberapa langkah yang sudah kita masukkan di dalam RPJMD, dan ini tentu segera akan kita tindak lanjuti supaya gairah kebangkitan ekonomi khususnya di Kabupaten Lamongan ini bisa segera pulih kembali. Wah, luar biasa Pak Bupati, ternyata RPJM-nya sudah selesai semua ya ini ya? Dalam proses. Sudah artinya kan sudah dalam masuk, karena kami kalau ini beberapa kabupaten kota juga sedang pembahasan, ternyata Lamongan gak mau kalah, wong Lamongan nih ya. Pokoknya pol-polan, ada pol-polan ini. Pol-polan ini, Lala tuh, ada Mince. Wah, saya ini berarti ketinggalan jauh ini, karena selama pandemi ini jarang berani pulang Pak Bupati. Nah, pulang langsung besok. Caranya kita Erlangga Forum kita siapkan di pendopo nanti. Terima kasih, nanti pulangnya bersama-sama. Dan ini Pak Jumadi, dari dinamika pembangunan di Lamongan yang semacam ini merubah mindset betul sebenarnya. Kepemimpinan baru membawa wajah baru Kabupaten Lamongan. Untuk itu tagline-nya dulu, yes bro. Nah itu ya. Pak Bupati, kami juga menyampaikan salam dari Pak Rektor, kemudian Pak Direktur juga sedang harus bergabung dengan Pak Rektor untuk rapat penentuan penerimaan mahasiswa baru seluruh program magister dan doktor di Universitas Airlangga pada jam sekarang ini gitu. Nah, Pak Jumadi punya kesempatan banyak untuk tadi melanjutkan kembali bagaimana akselerasi itu bisa terwujud dengan tadi itu integrasi pembangunannya baik kewilayahan, infrastruktur maupun antar daerah. Antar daerah yang gandeng-gandeng kan koordinatornya nanti Pak Jum loh ya. Nah, catatan-catatannya tadi dilanjutkan itu Pak Jum, silahkan. Oke, Prof. Jadi terima kasih Pak Bupati. Hulu hilirnya sudah kena semuanya. Jadi Pak Bupati, hilirnya tentu di marketnya banyak infrastruktur yang sudah dibangun, mulai Pol, mulai Lala,
itu adalah lali mince nanti protes mince juga itu infrastruktur market yang sudah didesain, artinya UMKM punya tempat, artinya captive-nya mau dikuasai, termasuk mau keluar juga lewat daringnya, lewat online-nya. Ini yang menurut saya ini hilirnya sudah kena semuanya. Tinggal ini untuk memperkuat paralel Pak Bupati. Tadi saya dari awal terkait dengan human development Pak Bupati. Human development ini yang dengan kebetulan dulu reformasi struktural saya dulu. Jadi human capital and growth and human capital itu reversible. Artinya bahwa growth juga itu akan mempengaruhi human capital yang tadi bonus demografi sudah diolah oleh Pak Bupati, itu bisa diakselerasi dan dia pasti akan menghasilkan growth kayak itu. Ini yang Pak Bupati juga sudah mendesain lah kayak itu. Ini barangkali untuk masuk ke market itu kan market sangat dinamis. Artinya Pak Bupati sudah punya rumah kurasi juga tadi, yang kurasinya akan dilaksanakan di pendopo dan lain-lain lah. Artinya ini sudah kena, cuman untuk sustain jangka panjang Pak Bupati, karena kunci penting kalau saya merefer Profesor Nairobi dari New York University, daerah yang pengen sustain growth-nya tinggi dalam jangka panjang, tentu satu, itu birokrasi reform, yang kedua, itu infrastruktur development, yang ketiga, human development. Ini yang kalau daerah mau sustain dan growth-nya tinggi ke depan. Tentu dengan kalau sekarang kita bicara, tentu titik start kita pasti ada di penyebab ekonomi kita tentu di pandemi. Tapi pandemi kalau nanti head immunity-nya sudah 70%, mungkin bisa jadi asumsi bagaimana Pak Bupati akan mengakselerasi. Tentu kancah kunci penting di samping SDM tadi adalah integrasi dengan kawasan sekitarnya. Artinya Gresik itu memang punya angka yang cukup menarik Pak Bupati. Angka-angka di Gresik itu mulai IPM-nya, mulai angka harapan hidupnya, itu dengan Lamongan, kemudian Lamongan dengan Tuban. Jadi sekitarnya kalau dulu terkenal dengan Gresik, Lamongan, Tuban, Gelangban Pak Bupati ya, zaman Pak Bupati waktu Pak Sekda dulu, Lamongan, Tuban ini menjadi kawasan ekonomi yang masa depannya Jawa Timur di situ. Jadi di Tuban ada Texasnya Indonesia, di Lamongan ada turisme yang luar biasa yang digerakkan dulu awal-awal dengan BPL dulu yang luar biasa, dengan perubahan birokrasi yang cukup signifikan di Lamongan itu dengan Gresiknya, artinya kawasan ini yang. Nah sekarang irisan untuk perpresnya Lamongan masuk juga di gerbang Kertasusila, artinya di kawasan megapolitan. Yang ini tentu Pak Bupati tangkap saja. Jadi gini Pak Bupati, istilahnya kenapa orang dulu ke Singapura semuanya, sekarang orang tidak hanya ke Singapura, mereka ke Singapura nyebrang sebelahnya di Johor Pak. Di Johor itu hampir sama sekarang dengan yang dibangun Singapura. Malaysia, pinternya Malaysia itu menangkap orang ketika di Singapura terlalu mahal, ekspensif, mereka nyebrang ke Johor karena Johor lebih murah gitu. Nah ini juga begitu, ketika railway jadi, akses jalan jadi, Lamongan tentu akan menyiapkan gravitasi ekonomi tarik keluar. Nah untuk menarik ini pasti Pak Bupati bagaimana integrasi dengan tetangga sekitarnya untuk meleverage, karena di dalamnya sudah kuat tadi, cuma tinggal nanti SDM-nya Pak Bupati. Nah kita dengan Prof Marto, dengan Prof Badi, Pak Bupati, kebetulan Pak Bupati saya ditunjuk Pak Badri Prof Marto ini di Direktur Center of Good Governance and Birokrasi. Ini punya beberapa layanan untuk bisa membantu Pak Bupati di bidang short course, mungkin kalau kerjasama di bidang strukturnya dari sekolah pasca ini beberapa kita sedang, karena arahnya nanti Pak Bupati kita juga akan mengeluarkan award and capacity building untuk semua kapkota itu untuk menilai, artinya kita sedang menyiapkan instrumennya juga ke semua kabupaten kota, tahap pertama, tahap kedua nanti di Pulau Jawa, tahap ketiga nanti se-Indonesia. Itu yang akan kita mungkin kita akan melihat seberapa reform birokrasinya. Ini
sedang kita kerjakan. Jadi menurut saya tadi Pak Bupati, human development sudah dikerjakan, tapi barangkali akan di-leverage Pak Bupati, tapi hulu-hulunya sudah kena semuanya tadi, infrastruktur marketnya sudah dikerjakan. Nanti kalau punya SDM yang barangkali, karena kesempatan SDM juga sangat penting, karena Pak Presiden juga satu dari 5 prioritasnya adalah pembangunan SDM juga, dan ini bagian penting juga untuk reformasi struktural. Dan ini yang barangkali SDM tidak hanya di struktur sekolahnya untuk formal, tapi juga mungkin peningkatan kapasitas. Dan nanti, ya Pak Jumadi, sepertinya Pak Asisten ini, Pak Asisten ini sudah bocorkan ke Pak Bupati ini. Iya, karena sekarang beliau sebagai direktur dari Center of Good Governance and Bureaucratic Reform sedang menyusun berbagai indikator dan kategori untuk memberikan Erlangga Award, ya. Nanti itu untuk segala hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyangkut soal bureaucratic reform. Jangan-jangan sosialisasinya nanti indikator itu kita di Lamongan ini Pak Jum. Sosialisasinya. Jadi dideklir di Lamongan, Gresik itu tadi, dan Tuban. Nah, saya yakin dengan parameter tadi, mulai bureaucratic reform, infrastructure development, dan Lamongan sedang bergerak di situ. Untuk human development ini, bagaimana pendidikan di Lamongan Pak Bupati? Sekarang saya lihat arek-arek Lamongan ini pinter-pinter Pak Jum. Udah di mana di seluruh dunia itu ono arek Lamongan kabeh asli ini. Dan bagaimana sekarang potret itu? Nah, kita ingin membutuhkan informasi human development ini, berarti menyangkut soal pendidikan di Lamongan Pak Bupati, silahkan. Baik, di bidang sumber daya manusia memang kita sudah punya modal bahwa orang Lamongan ini punya etos kerja yang sangat luar biasa, dan ini bisa ditemui di seluruh Indonesia. Tentu dalam bidang pendidikan nanti kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan kita akan memperbanyak beasiswa. Lebih khusus lagi, kita akan memberikan beasiswa bagi para hafiz Quran ini sampai ke level pasca sarjana. Dan di bidang kualitas pendidikan, kita terus mengembangkan sekolah digital. Beberapa kesempatan saya sudah membuka kelas. Kalau kemarin baru sekolah digital, ini beberapa kelas digital yang lalu, dan dari kelas digital ini kita kembangkan menjadi sekolah digital, maaf. Nanti jangan-jangan disingkat Saida ini ya. Saida. Di samping perpustakaan digital dan sebagainya, beberapa sekolah vokasi termasuk punya UNER yang hanya ada satu jurusan, kemarin kita ketemu, kita dorong. Kebutuhan kita sebenarnya banyak sekali untuk menangkap peluang industrialisasi di Lamongan ini. Kalau perlu pendidikan vokasi di Kabupaten Lamongan nanti membuka jurusan yang lebih luas lagi. Gitu. Pada prinsipnya di pendidikan, di sekolah, karena usia lama sekolah ini, kalau kita lihat dari IPM, di indikator ini yang masih stagnan, untuk itu telah kita canangkan bahwa tidak boleh ada lagi orang Lamongan yang tidak bisa sekolah karena biaya. Jadi pendidikan gratis bagi anak-anak miskin sudah kita siapkan di APBD. Dan untuk, ya betul, untuk human development, benar nanti kita kalau memang ada lembaga-lembaga yang khusus untuk menyiapkan kursus-kursus singkat yang kita perlukan bagi pengembangan ekonomi di Lamongan, tentu kami akan menyiapkan SDM yang bisa dikembangkan. Dan itu sudah disiapkan oleh kursus-kursus singkat tadi, termasuk oleh timnya Pak Jumadi nih, Pak Bupati. Iya. Kami siap diundang, Pak. Wah, alhamdulillah. Nah, sekarang ini titipan Pak Bupati soal infrastruktur tadi, connecting structure, apakah itu infrastructure development di Lamongan untuk wilayah deket Ngalor, jangan besokku barangnya bebas banjir piye, jare ngono iki. Siap, ya infrastruktur ini selain jalan, kita juga menyiapkan infrastruktur khususnya juga banjir di Bengawan Jero. Di Bengawan Jero. Bengawan Jero ini betul. Ya. Jadi telah
di tahun ini juga kita sudah siapkan untuk pendalaman beberapa waduk-waduk yang ini nanti menjadi tangkapan air sehingga tidak semuanya air nanti bisa turun atau ditampung di Bengawan Jero, karena memang lokasinya di Bengawan Jero ini secara geografis memang sangat rendah, dan jawabannya adalah bagaimana mengalirkan air ini bisa segera keluar ke Bengawan Solo khususnya. Kami beberapa kali juga sudah bicara dengan Pak Yani Bupati Gresik, nanti ada beberapa yang itu melewati wilayah Gresik yang nanti saya juga minta dibantu untuk supaya percepatan air ini bisa segera keluar ke laut begitu. Nah ini sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, dan nanti tonggo-tonggoku yang nanti akan lihat lewat YouTube-nya sudah dengar semua ya. Nanti itu kemarin kita ngalami 4 bulan banjir, tanaman mati kabeh, penghijau aku akhirnya ngawali lagi Pak Bupati angel arek iki. Jadi nanti akan ada penyudetan, pendalaman, jangan khawatir. Kita hadir bersama Pak Bupati sore ini dan sudah mendengarkan, itu adalah bagian dari pekerjaan beliau untuk melayani panjenengan semuanya, support pikiran-pikiran apa di wilayah-wilayah Bengawan Jero yang bisa untuk menuntaskan masalah ini, ajukan solusi-solusinya. Karena itu adalah bagian dari yang dijaring oleh Pak Bupati, termasuk melalui forum semacam ini. Beliau sangat terbuka tentang itu. Dan untuk hal yang lebih jauh Pak Jumadi dan Pak Bupati, ikuti dulu komersial berikut ini karena iklannya kudu lewat. Karena iklan ini penting. Nah ya Mas Didin. Mas Didin. Ya di Suara Sidoarjo Radio. Ikutilah komersial berikut ini dan kita akan diundang oleh Pak Bupati untuk boyong studio siaran dari Pemda Lamongan. Wah, luar biasa. Baik sahabat Jawa Timur, kita break sebentar untuk beberapa pesan yang berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat pengen wajah cerah dan glowing tapi tidak bikin kantong kering? Yuk ke Elia Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Tuning, kemudian ada Acne Cure Treatment, ada juga DNA Salmon Skin Booster, ada juga IPL, dan masih banyak lagi syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas sudah lolos dari BPOM. Ella Skincare di Jalan Ayani nomor 40 Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Dan untuk reservasi bisa di 0812 3688 1384. Sekali lagi di 0812 3688 1384. Ella Skincare, merawat semua bisa bersih berkilau. Di
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gizi, membantu penyerapan mineral secara efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi di 0821 4225 6446. Cheers, healthy drinking water. Ya, bersama dengan jaringan lembaga penyiaran publik lokal di Jawa Timur dan juga LPS, kita di program Erlangga Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Lamongan yang terintegrasi. Kita kembali ke sahabat kita di Pasca Sarjana UNER. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Didin yang senantiasa memandu dari studio Suara Sidoarjo dan jaringan-jaringan radio APPL se-Jawa Timur, dan kini sudah memasuki sesi-sesi terakhir bersama Bupati Lamongan. Dan ini yang masuk ke saya, termasuk ini dari utusan-utusan Kamar Dagang dan Industri, sudah banyak pesan ini Pak Bupati, SMS, WA ke saya, tim dari Kadin, kalau yang datang satu tapi rombongan yang dipantau oleh tim Kadin se-Jawa Timur, minta, Cak, PowerPoint-nya Pak Bupati mau boleh tak minta, karena ini langsung untuk mengeksekusi urusan program-programnya. Kadin Jatim siap, gitu itu. Diizinkan Pak Bupati ya? Siap, diizinkan, sangat diizinkan. Nah, sudah terbuka untuk seluruh elemen untuk bisa membantu di Lamongan. Dan ini kita sapa Pak Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur. Ini tampaknya saya kelihatan soalnya ini. Assalamualaikum Pak Adi. Iya, masih mute Pak. Iya masih mute. Pak Bupati Lamongan juga siap menyapa ini karena jenengan muncul. Kayaknya masih mute ini. Tolong yang di sini mungkin dari Kak. Ya. Siap Pak Bupati. Iya, Mas Adit. Iya, terima kasih. Ya, kan. Gimana menurut jenengan Pak Adik sebagai pengusaha, sebagai Kadin Jawa Timur melihat program-program Kabupaten Lamongan? Sangat bagus sekali Pak Bupati. Saya tertarik ini yang terkait dengan sumber daya manusia. Jadi Kadin Jawa Timur itu punya namanya Kadin Institute, bisa kita sinergikan. Di situ banyak pelatihan-pelatihan sama sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Kita kerjasama dengan 35 LSP, monggo yang nanti bisa disinergikan. Selain itu Pak Bupati, yang saya pengen tahu, ini saya beberapa waktu, ini mestinya sudah bulan puasa kemarin,
saya ada komunikasi dengan teman-teman dari Korea. Mereka mau investasi di Jawa Timur, tapi tidak mau jalan dan gedung. Yang lain mereka mau. Lah barangkali di Lamongan ada yang bisa saya komunikasi dengan teman-teman dari Korea. Monggo Pak Bupati. Oh, dengan Korea tambah cocok ini. Dan saya tambahkan ini Pak Bupati, Pak Adik, ini juga kami bulan depan ini kan ada pertemuan untuk internasional UMKM. Pak Adik sedang memfasilitasi bahwa beberapa UMKM Jerman juga bisa gabung di kegiatan UNER nantinya. Nah, tapi ikuti dulu jawaban Pak Bupati tentang ajakan Kadin Jawa Timur yang punya Kadin Institute. Silakan Pak Bupati. Banyak sing dukung loh, iki jenengan banyak sing dukung. Baik, terima kasih Pak Adit Putranto. Jadi untuk Kadin, oke lah, kami juga senang sekali kalau memang banyak lembaga yang bisa membackup dan mendukung kami. Yang kedua, untuk dari Korea tadi, investasi atau investor dari Korea, tentu kami sangat terbuka dan senang sekali. Sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dan itu bisa dibawa ke Korea. Di Lamongan juga sudah banyak sekali, khususnya di sektor pertanian ya, di sektor pertanian yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana itu industri olahan ya di pertanian itu. Karena pertanian ini juga tidak hanya beras dan padi, kita juga punya ikan yang cukup banyak, jagung yang cukup melimpah dan semuanya surplus. Dan yang baru lagi ini, dan ini tentu akan diminati oleh investor dari Korea itu, kita juga ada luasan tanaman porang yang sekarang sudah banyak ditanam oleh masyarakat. Dan beberapa ikan-ikan olahan yang sekarang juga lagi dikembangkan di Pandura ini untuk atau kepiting itu, yang nanti bisa menjadi komoditas ekspor yang bisa dilakukan oleh investor dari Korea tersebut. Kami tunggu Pak Adit Putranto ke Lamongan, yang tentu nanti bisa kita membicarakannya lebih dalam lagi, gitu. Ya, kalau Pak Bupati. Nah, Pak Adit kalau ke Lamongan ya tetap jangan lupa ngajak saya putra Lamongan loh. Oh, kualat yang di portal. Nah, tapi itu luar biasa. Jadi Pak Bupati, Pak Adit ini juga sedang menempuh magister di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Teman-teman Kadin ini luar biasa, juga meningkatkan kualitas SDM sebagaimana harapannya Pak Jumadi. Jadi Pak Jum, langsung nyambung ini yang tadi terintegrasi itu, mulai dari apa yang diprogramkan Pak Bupati sampai apresiasi Kadin. Bahkan Kadin sudah menawarkan Kadin Institute bisa untuk bekerja sama, ditambah lagi nanti Bureaucratic Reform Center yang panjenengan direkturnya. Saya yakin ada akselerasi di mana pertumbuhan ekonomi itu membawa peningkatan kualitas SDM-nya di Kabupaten Lamongan semakin moncer dan pemasaran serta produk juga semakin baik. Saya persilakan Pak Jum membaca pertemuan ini saja sudah menunjukkan adanya integrasi sebenarnya, gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Sore Bang Adit. Ya Mas. Oke. Nyambung ini jadi konsepnya nyambung dari Pak Bupati. Jadi konsep human development itu memang sangat penting ketika Pak Bupati punya bonus demografi mau diapakan. Ini areanya sudah ada. Jadi semuanya resourcesnya sudah ada. Tinggal akselerasi ini menjadi sangat penting karena tadi Kadin saya paham dan tahu waktu lahirnya Kadin Institute ini juga waktu awal-awal Bang Adit belum ke puncaknya dulu, belum ke leadernya. Kita sama-sama waktu itu zaman Pak Nyala untuk Kadin Institute ini memang disiapkan untuk mengkapasitasi SDM UMKM itu yang memang UMKM ini sudah tahulah Bupati hidupnya juga dari UMKM di Lamongan juga. Di Jawa Timur juga seperti itu, 50% itu kita dari UMKM. Sehingga hulu hilirnya mulai tadi Bupati sudah mendesain marketnya juga, sudah desain. Kemudian di sektor hulunya juga didesain, cuman
hulu ini yang penting tadi Pak Bang Adit tadi juga konsep human capital. Ini yang nyambung nanti Pak Bupati, nanti kita sama-sama Prof. Marto ya. Jadi setiap karena ini sudah Pak Bupati sudah kalau personelnya sudah 5, 6 ini. Tinggal melesat loh. Ini kalau di Lamongan tidak ada transisi ini, langsung melesat ini. Oh iya, gaspol karena apa Wong mereka ini. Pak Bupati kan ngawal sejak awal. Ini, makanya tadi beberapa akronimnya market tadi ada pola Lala ini, pola Lamongan ini. Mince, ojo lali Pak Mince. Nah, ini kalau gendernya tidak disebut nanti. Nah ini tadi Pak Bupati kembali tadi. Memang kita harus melihat secara teknokratnya memang tadi Bupati sektor on farm-nya tinggi sekali. Nah ini perlu dikonversi ke nilai tambah. Jadi nilai tambahnya tadi pasti olahan-olahan tadi, terutama di pertanian ikannya Pak Bupati banyak sekali. Di sana ada pelabuhan perikanan Nusantara Brondong, itu yang kategori pelabuhan besar. Jadi Jawa Timur itu hanya ada 2, di selatan itu di Perigi, di utara itu di Lamongan. Jadi itulah perlu bagaimana dulu Pak Bupati pernah mungkin sedang menyelesaikan MS-nya untuk pasar ikan, kemudian perlu cold storage dan sebagainya. Tentu ini Pak Ketua Kadin ini punya tinggal eksekutornya ya. Nanti perlu bicara lebih detail lagi dengan beliau nanti gimana ini di Lamongan ini resources-nya Pak Bupati luar biasa. Di utara itu ada ikan, perlu olahan, dan ini pasti nanti manufakturnya akan melesat Pak Bupati, Pak Ketua Kadin. Kalau human development juga bareng-bareng digerakkan, kemudian investasi. Saya pikir kalau olahan ikan tidak terlalu besar Pak Ketua Kadin di sana, pasar ikan, kemudian cold storage juga, saya pikir karena melimpahnya SDI di sana. Jadi ini yang barangkali terintegrasinya nyambung ini Prof. Marto. Langsung. Jadi tadi Bupati sudah geoekonominya sudah nyambung dengan Gresik, Bupati nangani banjir. Kemudian ke barat lagi dengan Tuban. Kemudian antar sektornya sudah terintegrasi. Kemudian antara SDM dengan sektor ekonominya sudah digerakkan. Tinggal ayo kita percepat. Tadi saya menggunakan referensi kalau mau tumbuh tinggi dan berkelanjutan, kata kunci pentingnya investasi di SDM. Itu yang untuk mentransformasi ekonomi menjadi penting Pak Bupati. Ini yang sudah dilakukan juga oleh Pak Bupati, tinggal nyentil-nyentil aja. Tadi sudah ditawari Pak Ketua Kadin, ada Kadin Institute. Tadi dengan Prof. Marto, kita di UNER punya pusat good governance dan reform birokrasi, tidak hanya ke pemerintah, tapi juga ke sektor usaha. Ini yang tinggal kita, mumpung Pak Marto ini yang juru bicaranya Pak Bupati juga nih. Ini yang barangkali tinggal aja. Selesai ini Pak Bupati ini, tinggal ayo kita garap SDM-nya, tinggal nanti Pak Ketua Kadin ayo tinggal isinya nanti sektor-sektor realnya kita jalan. Termasuk Pak Ketua Kadin juga nawari di bagian hulunya di human development-nya. Saya pikir itu Prof. Marto. Luar biasa. Jadi tadi enak juga kalau punya Pak Bupati tidak ada masa transisi ini. Nggak ada masa transisi, punya kolega langsung di pemerintah provinsi bagus, kemudian dengan kalangan pengusaha. Pak Adik ternyata CS-an ternyata dengan Bupati saya baru tahu ini, baru tahu saya. Kalau udah tahu gini, atau mungkin Pak Bupati juga baru tahu loh kita ini dengan dekatan ini di Kadin Institute, insya Allah dulu ya ikut mikir sebagai luar biasa. Tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh, tapi tidak dihabiskan hari ini karena kita akan siaran Airlangga Forum nanti kalau bisa dijadwalkan, sekaligus sosialisasi beberapa indikator untuk bureaucratic reform, sekaligus nanti untuk urusan UMKM bersama Kadin Institute, kita bertiga bisa menyelenggarakan acara ini di Pendopo Kabupaten Lamongan. Siap. Nah, untuk itu sebagai closing remark penutup acara ini, kami persilahkan Pak Bupati memberikan pesan-pesannya untuk kita semuanya, karena acara ini juga live dari YouTube, Spotify, Instagram, sekaligus juga Facebook dari Sekolah Pascasarjana UNER. Silahkan. Baik, terima kasih sekali saya diundang di acara ini. Tentu ini juga
saya harapkan menjadi efek bagi mengungkit Kabupaten Lamongan untuk menuju kejayaannya. Visi yang saya bawa ke depan adalah terwujudnya kejayaan Kabupaten Lamongan yang berkeadilan. Kejayaan adalah sebuah kabupaten yang maju, unggul, masyhur, dan masyarakatnya sejahtera lahir dan batin. Tentu dengan berkeadilan. Untuk itu, saya akan terus berupaya semaksimal mungkin. Saya akan terus bekerja dengan kinerja yang kita harapkan bersama untuk membuat sebuah kebanggaan bagi warga Lamongan. Saya senang sekali juga Prof. Parto yang selalu bangga menyebut sebagai orang Lamongan, dan tentu ini akan diikuti oleh orang-orang Lamongan yang lainnya yang berada di seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Terima kasih Prof. Parto. Tentu yang kita lakukan semua untuk kejayaan Kabupaten Lamongan. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Bupati Yuhronur Effendi, Pak Jumadi Asisten Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan. Terima kasih Pak Ade Putri Putranto dan seluruh jaringan radio APPL yang bergabung dan menyiarkan acara ini. Luar biasa, kita mendengarkan Lamongan yang selama ini ada soto, pecel lele, sego buranan. Ternyata banyak hal yang sekarang kita ketahui, mulai soal akselerasi di pendidikan, kesehatan, UMKM apalagi tadi disebutkan. Luar biasa urusan Lamongan, dan kita akan berjumpa di Kabupaten Lamongan. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita ketemu di sini dengan Bapak Bupati Yuhronur Effendi, karena Lamongan untuk jaya dan selalu ada di hati. Mantap. Terima kasih sekali Pak Didin. Luar biasa, kita akan jumpa di pendopo Kabupaten Lamongan bersama Kadin Jawa Timur dan Birokratik Reform Sekolah Pasca yang dikomandani oleh Pak Jumadi. Terima kasih Pak Didin atas segala siar dari Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.